Jangan sampai mengalami hal yang sama dengan apa yang udah terjadi, udah tersebar luas di sosial media. Makanya jadi contoh kasus pelajaran buat tidak kita buat yang sama seperti itu. Menjadi kisah yang akan diingat dan jejak digital nih. Karena apa, kasusnya sudah ada di sosmed, udah kemana-mana. Udah bener-bener wah nggak karu-karuan deh ya, gitu loh. Kasus apa yang Mamski sekarang lagi tertarik untuk lihat? Ini kasusnya Ruben. Ada nilai yang sudah dibayarkan oleh Ruben Onsu ini kepada mantan istri. Jadi ini Ruben ini rupanya menjadi mantan suami terindah ya guys. Gimana nggak terindah? Udah jadi mantan istri aja masih bisa reimburse uang tisu sama uang plastik sampah ke mantan suami sebesar 5,2 juta. Dan ini semua ada buktinya cuy. Bukan omon-omon, bukan gua ngarang-ngarang cerita. Ini semua based on jejak digital ya. Kata-kata yang sudah dikeluarkan oleh sumbernya langsung. Ya sibuk lah Koni, emang lu doang yang bisa ngebuzzer. Ya gue sibuk lah jualan, gimana lu? Lu sibuk-sibuk typing lu, demi 350 perak aja lu belain orang yang gak jelas. Iya, ya gue sibuk-sibuk dengan konten gue chat and check out. Kenapa lu berisik? Nggak usah berisik. Di sini masing-masing kita punya pandangan kita ya. Kalau kamu memang dibayar segitu, itu kerjaan kamu, silakan. Tapi jangan ngaco lu Koni ya. Lu jangan ngaco lu. Karena ini roomnya Mamski. Bibirnya pakai apa itu bagus banget warnanya. Iya, ini tuh pakai serum serum bibir. Perak, 350 perak. Mana ada mujair typingan ecek-ecek receh begitu dibayar 350.000. Nggak ada per typingan dia 350 perak. Makanya dia kalau mau pengen beli rokok, dia harus 100 kali typing. Rokok harganya berapa sih? Gue nggak ngerokok soalnya. 350 perak buat beli rokok berapa jadinya? Aduh Ali, lu kayak gak punya Wikipedia aja lu. Pakai nanya. Pakai nanya lu. Wikipedia aja sono. 2 detik set udah ngelihat semua apa aja yang gue kerjain. Gak usah ditanya-tanya lah. Artis apa? Bukan artis, gue TikToker. Kebo apa yang bikin capek? Kebo apa yang bikin capek? Kebo apa yang bikin capek? Ya warna bibir mau. Iya, ini serum sayang. Ayo kebo apa yang bikin capek? Kebohongan. Saya adalah seorang CEO. Saya punya 2000 toko. Toko saya ada di mana-mana. Ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Singapura, ada di Vietnam, ada di Sri Lanka, ada di India. Tapi bohong.
Tapi halu. Ampun deh. Mamam tuh ganteng ya. Mamam tuh ganteng, semuanya kebuka sekarang. V45 ini Oke, kita mau bahas ya. Ini ada yang mau ini sayang, yang mau coba komen dulu sayangku. Ada yang mau? Alpin Maulana, ya bisa buat bibir lu Alpin. Mini. Siapa lagi? Buat serum ya sayangku, buat serum. Berapa tuh serumnya? Tunggu kakak Asri. Bentar lagi aku masukin etalase. Aku kasih juga sama yang udah dibandeling biar lebih murce. Biar kalian bibirnya bisa kayak CEO. CEO ya, gue lihat CEO itu kalau lagi ini apa namanya? Gue buka-buka kemarin gue cari-cari kan, jadi kan ditanya nih sama netizen ya kan, CEO apa ya gitu kan, netizen kan rempong ya say. Pas dia lagi live tuh ditanya tuh, ada pertanyaannya muncul dong, dia kan baca CEO apa, CEO cari aja sendiri. Gue lihat dong, gue cari dong ya kan, gue pengen tahu dong, gue cari. Itu semuanya fotonya dia selfie. 90% selfie begini nih. Kayaknya CEO nggak gitu-gitu amat deh selfie. Tapi pas gua zoom, bibirnya merekah, Bo. Ngeping bibirnya. Makanya mungkin ibu-ibu yang ngebelain itu ya. Lu pagi-pagi atau siang-siang atau malam-malam kan mereka kan live itu hampir 12 jam ya guys. Lu piktor lu ya. Lu ngatin bibir CEO kan lu. Ngaku lu opa. Lu piktor lu semua lu. Makanya lu bela-belain. Iyalah pas gue cek rekaman video lagi live-nya itu kan dijadiin potongan-potongan video gitu kan. Buset, ngeri kali. Ngeri banget adegannya say, adegan dewasa itu mah. Ruben iri katanya karena ganteng. Say, buat laki iri itu kalau sama yang duitnya lebih banyak. Lebih ganteng. Iri itu buat laki. Iri itu buat sama yang duitnya lebih banyak. Itu buat laki. Bukan yang lebih ganteng. Kalau perempuan tuh yang lebih cantik kita iri. Rata-rata ngeliat yang lebih cantik, lebih tinggi, lebih putih, lebih langsing, itu perempuan iri. Laki mah bodo amat. Apalagi sekelas Ruben, lu gilingan lu. Duitnya kagak berseri. Gimana sih lu? Dia aja bisa beliin rumah bininya sebegitu gedenya. Lu nggak lihat itu rumah di BDN sini nih deket rumah gue. Gue di Pondok Indah nih, apartemen bukan rumah gue ya. Dia rumahnya segede-gede gambreng kayak gitu kan, yang beliin kan si Ruben itu. Gimana sih kamu? Kok iri sama ganteng? Laki mah nggak iri sama ganteng, ngapain makan tuh ganteng? Iya, lama-lama juga tua semua. Lu seganteng apa sih gue tanya, kalau nggak ada duitnya juga males lah ya. Iya, gitu loh. Ganteng itu bisa dibuat say, ngerti nggak? Makanya cowok-cowok laki-laki itu kan struggle untuk berlomba-lomba mereka. CEO nih berlomba-lomba, gue bisnis apa nih, masuk sini. Itu laki, memang begitu. Bukan mainan lomba-lomba ganteng. Ngapain? Lomba-lomba ganteng. Gak ada laki lomba ganteng, lu ngawur ay. Paham gak sih? Coba deh pemikirannya deh, lebih di upgrade gitu loh. Kalau komen, bikin ini aja, bikin panas. Panas juga nih, tunggu nyalain nasi ya. Bentar, Mams nyalain nasi dulu, panas Bo. Zoe. Gitu loh say. Iri karena ganteng, oh ya Allah. Laki mah gak mikirin ganteng say, laki mah mikirin duit. Nih tuh laki bersaingnya di duit, laki tuh gitu. Oke. Fansnya yang bilang nggak kenyang. Ya nggak kenyang lah kalau ganteng, dan juga bukan persaingannya model laki-laki, itu persaingannya bukan di beauty ya. Beauty itu perempuan, laki itu di bisnis.
kita di beauty, laki di bisnis. Ya biarpun perempuan juga jago berbisnis ya, Bo. Tapi kan perempuan lebih ke fisik gitu loh. Kalau sama perempuan ngelihat lebih cakep, lebih apa, minder. Sana lu jangan foto-foto deket gue dia. Aduh, lu lebih tinggi dari gue gitu. Ya ampun nih, kalau deket lu gue berasa jadi lebih hitam deh kayak gitu kalau perempuan. Laki mah enggak lah. Bodoh ya kan? Dan lagi pula Ruben ganteng tahu. Gimana nggak ganteng, 265 juta sebulan gilingan. Mau mukanya kayak apa juga kalau ngasih 265 juta sebulan ya ganteng lah lu, gilingan lu. Ngaku lu. Ayo ngaku. Ngaku. Ayo. Seganteng-gantengnya cowok tapi lu setengah modar, tuh cowok juga apa laganya udah kayak NPD gitu ya, udah yang kayak kerjaannya selfie. Bo, percaya sama gue, gak nyampe 2 tahun bosen. Ntar dulu ini, siapa yang mau lagi? Coba komen dulu. Yang mau ini, yang mau lip serum, biar bibir kayak CEO, merekah. Follow Mamski dulu dan komen mau. Follow dan komen mau. Mau? Mau? Oke. Alright. Thank you loh. Tian Li udah kasih absen love orange-nya. Makasih ya. Follow Mamski sayang. Fitri, makasih Fitri. Thank you sayang. Tianli, thank you udah absen love orange-nya. Tianli, makasih. Mau oke. Lip cream betul. Lip serum ya, ada serumnya. Jadi untuk membuat bibir kita lebih lembut, lebih plumpy. Terus kalau ada luka kering-kering dia lebih cepat sembuh. Dan lembab gitu, melembabkan, nggak kering, saya nggak kuncup begini nih bibir lo. Kayak bibirnya CEO itu loh, yang suka ditonton emak-emak pada piktor semua tuh pagi-pagi, sore-sore, malam-malam nontonin mereka. Duh, ampun deh gue. Oke guys, udah masuk ya. Udah masuk. Untuk yang udah dibandeling, udah masuk ya sayang. Dan untuk yang satuannya udah ada di etalase nomor 1 sayang. Udah ada di etalase nomor 1 itu satuan, dan di etalase nomor 2 itu buat kamu dapet 3. Capcus langsung. 2 menit sayangku, cintaku negeriku, 2 menit. Lip plumpy, lip serum, cucok meong. Mam, kasihan ya. Oh iya, itu kemarin kan udah diposting sama Ruben juga. Nanti deh, gua akan buka videonya ya. Aman, buat Bumil Busui aman. Hai pendosa, welcome. Capcus. Let's go, ini dia lip plumpy serum. Pendosa coba ini di check out pendosa. Biar bibirnya nggak jadi dosa lagi, jadi pahala. Udah check out nih, oke. Yuk. 47 detik lagi sayang. Kapan makan lagi di Miami? Iya belum nih, agak jauh soalnya ya. Tapi nanti aku coba janjian sama Loli deh, makan ke Miami lagi di Cempaka Putih. Udah check out nih.
Aduh. Koni, lu siapa sih? Lu mantan adik ipar lu ya? Hah? Tak malu kamu ya katanya. Ya hal orang tak takut mati kamu. Ya elah, ngapain takut mati, semua juga bakalan metong orang. Gimana sih lu? Habis ya. Orang ini bicara fakta. Sekarang kamu dikasih kebenaran, kamu marah. Ya kan? Marah kamu. Lucu ya, orang dikasih fakta dia marah. Sementara saat berbuat betul-betul nggak tahu malu. Ya. Ya Koni ya, nggak tahu malu sampai lupa diri. Kalau nggak ditegur sama netizen, nggak malu, nggak berhenti itu. Begitu terus. Bayangkan anak-anak kecil masuk mijet-mijet. Sorry ya. Jangan tersinggung kau. Karena ini ulahmu sendiri. Oke? Sebentar. Saya akan bukain. Ini postingannya dari RO ya. Oh my god. Oh, ini ngomong yang mana ya? Anjrit. Oh ini parah sih. Ini nggak ada suaranya ya. Ini yang terbaru dari Ruben ini. Nih lihat ini. Ini lagi nge-live ya sayang. Uncle, papanya ganteng. Papanya nih siapa, ditanya nih sama dia nih, sama CEO. Uncle Gio, astagfirullah, dengan mukanya pede. Kok bisa ya kamu? Oh ini mau ada usaha-usaha buat iniin anak darah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini tolong KPAI, ini udah bagian intim ya. Ini udah di bagian intim. Ini di bagian intim, ini nggak bisa ini. Astagfirullahalazim. Aduh kebablasan ini ibunya. Astagfirullah. Dulu akunya Ruben, dan Ruben bilang, dan Ruben bicara seperti ini. Ini dari akunnya Ruben Onsu ya. Mungkin akan lebih bijaksana jika Anda meluruskan apabila ada perkataan anak saya yang kurang tepat. Saya sangat mengenal anak saya dan mungkin Anda akan lebih memahami perasaan ini ketika suatu saat memiliki keturunan sendiri. Dalam video tersebut kalian belum menikah. Karena itu mohon jangan membuat pemahaman atau gambaran seolah-olah figur ayahnya tidak ada. Saran saya, fokuslah terlebih dahulu pada hubungan yang resmi dan berkeluarga sehingga dapat memahami bagaimana rasanya menjadi orang tua. Serta tidak lagi bermain peran yang dapat membingungkan anak saya. Apabila nanti sudah menikah secara resmi dan memang diperlukan bantuan saya untuk menjelaskan kepada anak saya mengenai panggilan yang diinginkan, saya akan membantu dengan ikhlas untuk menjelaskan ke anak saya. Terlepas dari siapa Anda dan bagaimana masa lalu Anda, ini bukan urusan Anda. Namun, saya berhak menentukan lingkungan yang berada di sekitar anak saya demi masa depannya. Saya juga tidak mempermasalahkan hubungan Anda dengan masa lalu saya, karena urusan kami telah selesai. Meski demikian, kami tetap merupakan orang tua dari anak kami. Oleh karena itu, mohon menjaga sikap dan ucapan terutama ketika berada di sekitar anak-anak. Perilaku yang ditampilkan secara langsung atau live dapat dengan mudah direkam oleh orang lain dan menjadi jejak digital yang akan melekat pada anak kami di kemudian hari. Saya harap Anda dapat memahami dan mengetahui batasan-batasan yang berkaitan dengan anak. Saya tidak akan tinggal diam jika menyangkut yang berkaitan dengan anak saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas pengertian dan kesediaannya untuk memahami hal ini. #respect
Ini Ruben Onsu yang tulis. Karena ini udah keterlaluan banget guys. Udah sangat keterlaluan banget. Ini gak ada suara ya. Dimatikan suaranya. Papanya ganteng. Papanya siapa katanya? Ya Allah Tuhan. Dan kau bisa senyum ya. Kau bisa senyum ya. Gak bisa dipencet, gak bisa. Itu memang udah hilang suaranya. Dihilangkan memang, dihilangkan. Oh ada bisa. Ya Allah. Dan ini sama yang gede. Ya Allah ya Rob. Sementara Ruben Onsu yang mengeluarkan uang sedemikian, kamu tahu biaya untuk membuat kandungan sehat lagi dengan yang udah kondisi waktu itu tidak fit ya, si istri, mantan istrinya ini sampai bisa hamil. Itu mahal sekali guys, mahal sekali. Dan siapa yang nemenin dari awal? Ya bapaknya. Siapa yang bayarin? Ya bapaknya. Hai. Nih sekarang. Iya. Ini padahal kayaknya dia masih kecil ya, tapi dia tuh kayak rada, menurut aku kalau hamil yang kali ini berbeda. Dia lebih sensitif, tapi lebih kuat. Maksudnya kayak Yang mana kan? Kamu waktu hamil pertama itu kan sampai ke kursi roda. iya, kalau ini aku masih bisa jalan nggak apa-apa, tapi dia ada temponya. Jadi cuma bisa sampai jam kira-kira 7-8an lah. Setelah itu kayaknya badannya udah capek banget, udah minta tidur. Terus Ya udah, senang ngapain juga. kadang tuh dia suka di ini kayak di elus-elus kayak gini. Ya Allah kasihannya Ruben. Ya. Ya kalau sore-sore kayak gini kayaknya enakan ngerojak deh, menurut kamu gimana? Tapi beli di mana? Kamu mau banget aja. Mau, tapi ntar coba lihat aja di kulkas ada buahnya apa aja, ya kan? Karena kayaknya kalau udah sore kan udah susah ya. Terus bumbunya kamu yang ulek aja ya, aku capek deh ini. Serius. Ya iyalah, kan aku ini. Aku yang ulek. Ya aku capek. Kamu juga gede berarti. Kayaknya kemar ya, nanti kampret kamu. Gimana? Kasihan lo Ruben. Hai. Nih sekarang. Misalnya kamu suka. Hai. Hai. Dan kalau mual-mual itu bukan berarti kandungan gue gak kuat ya, Beb. Yakin gue kagak kenapa-napa. Mampu berserah. Totali. Yang mengejutkan, kehamilan Sarwenda ini
lama ku tunggu tiba hari yang aku nanti. Sekian lama ku nanti, Tuhan beri kami buah hati. Ku timbang-timbang dirimu, ku sentuh lembut halus kulitmu. Begitu indah dirimu, kamu buah hatiku. Tangis dari bibir kecilmu membuat bahagia diriku. Hadirmu warnai hidupku, menceriakan setiap hariku. Senyum kecil bibirmu, kamu buah hatiku. Sekian lama ku tunggu Itu waktu Tania lahir ya. Kayak gitu Ruben sayangnya. Dan sekarang yang didapat sama Ruben apa? Ya. Yang didapat sama Ruben ini. Keterlaluan banget gak sih? Cuman orang yang cuma setahun doang, ngeluarin apa dia? Berkorban apa coba? Hah? Apa? Hancurnya itu hati bapaknya, setengah mati. Jagain ibunya lagi hamil aja udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang kerja juga bapaknya. Ditungguin, dibayarin semua, disayangin, diratuin, sampai kayak begitu. Tiba-tiba sama orang yang baru dateng, buset deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan banget Ruben. Lihat ini, ya. Dulunya nih. Selamat untuk anakku. Selamat untuk anak keduanya. Sama Cici Sarwenda. Bahagia selalu dan selamat datang Tania. Ini Aunty Niki. Thank you Aunty Nikita Mirzani. Wow. Emang kalau orang kaya tuh luar biasa. Saya dikasih kunci. Ya, Aunty Niki. Tuh. Iya, Aunty Nikita Mirzani. Gucci. Thank you Nikita Mirzani. Aku. Apa? Thank you sayangku. Oh my god, ini semangat. Thank you, ini dari Mbak Kiki. Mbak Kiki, NTV Programming. Terima kasih banyak Mbak Kikiku sayang. Ini juga menyempatkan datang ke Singapura untuk ini mana tutupnya. Kayak buat diri sini. Oke, ini ada long versace. Oh my god, so sweet. Warmest congratulations on the birth of your sweet baby girl from marketing team and Thomson Medical. Kasihan banget. Thank you. Thank you. Nih Ruben ini kasihan banget sih, masih ngeliatnya, ya Allah, kasihan banget Ruben. ASMR Dunia Bunsar. Sekarang, wede. Beda banget ya.
Jadi yang kepribadian yang benernya tuh yang mana sih? Dulu tuh cuma ini doang. Gua tahu lu pasti demen dah ngeliat yang ini. Habis ya. Mana apaan sih? Udah aja, jangan komen jahat-jahat. Hati jahat itu nggak baik loh. Yuk ya, langsung aja nih print slip-nya ke kelasnya ya. Itu langsung aja dicoba teman terakhir nih mau ya. Untuk batch pertama untuk potongan juga terakhir malam hari ini, nanti kalau udah September udah di Oktober sudah ganti batch yang baru. Pengen tuh jawab Yuk, saya. Ya. Gak apa-apa, nanti kalau makin ini akan kena juga orang. Pengen kumpulkan bukti-bukti rasanya. Yuk, Apa sih? Apa sih? Mana apaan sih? Udah aja, jangan komen jahat-jahat. Hati jahat itu nggak baik loh. Beda banget ya. Ya, langsung aja nih print slip-nya ke kelasnya ya. Itu langsung aja dicoba teman terakhir nih mau ya. Untuk batch pertama untuk potongan juga terakhir malam hari ini, nanti kalau udah September udah di Oktober sudah ganti batch yang baru. Pengen tuh jawab Yuk, saya. Ya. Gak apa-apa, nanti kalau makin ini akan kena juga orang. Pengen kumpulkan bukti-bukti rasanya. Yuk, Winslet dan kalkulasinya. Ya udah, gak apa-apa. Nanti banget ya. Sorry, Enak kalau- banget, segar banget. Nah, kalau komenin lagi, kita udah lihat titik. Yuk, ya. Tiga Tadi komen, tuh, tadi di bawah. Bawah, itu, aduh. Gil. Ayo. Ya, tiga varian favorit Bunda. Bisa ambil Jasmine ya, Utrus satu restock ya. Restock lagi ya. Jadi boleh banget nih Jasmine dan Semen ambil ya, gitu. Atau mau pasti boleh banget nih ya. Utrusnya boleh nih guys. Wah, saya Nara. Excel, baca tuh. Yuk, malam ini terakhir guys ya. Gitu. Untuk foto pertama nih, kalau untuk hari ini nggak ada perbedaan. Ya, jadi boleh banget guys ya, nanti dijamin momen pokoknya dan ya, Mana? ya mari kita guys. Ngomong. Dan pokoknya malam ini terakhir dan kita kasih barbecue nih guys. Ya, gitu. Oh iya. Habis ya. Mana apaan sih? Udah aja, jangan komen jahat-jahat. Hati jahat itu nggak baik loh. Kalau nggak baik kalau lu bilangnya di tengah-tengah orang lagi pada nyari uang, Uang itu bukan berarti kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. 200 juta apa itu? Apa itu? kandungan gua kalau kuat. 2029 ya. 2029 Pak Mio tuh udah susu. Sumpah. Dan ini kata pengacaranya ya guys. Menjadi tanggung jawab para pihak hingga lunas. Kalau hanya Ruben maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya apa? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual untuk itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. Tapi tanggung jawab tetap dilemparkan ke salah satu pihak. Padahal perjanjian mengatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Masih juga dibilang kita disesat lah, menyesatkan lah, inilah segala macam. Woi,
pihaknya S, mantan istri. Itu udah jelas ada tulisannya para pihak ya. Para pihak itu berarti apa? Itu tanggung jawab kamu juga. Bukan cuma tanggung jawab dari RO. Tanggung jawab kamu juga. Dengar baik-baik ini. Tetap menjadi tanggung jawab para pihak hingga lunas. Kalau hanya Ruben, maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, S, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya apa? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi, itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual, tutupin itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. Tapi mau menguasai, tapi kita tanggung jawab dilemparin ke pihak mantan suami. Dan ini si Nurmaida. Mbak, bantuin RO bayar utang-utangnya. Kau denger ya kata Mamski. RO buat utang pasti lunas. RO sudah minta doa di Mekah, pasti lunas. Terjamin itu. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala nggak berbatas, kau tahu. Dia mau ada utang, mau apa, pasti lunas. Tapi RO yang sekarang sudah beda sama RO yang dulu yang bisa dibodoh-bodohi. RO yang sekarang udah punya dekingannya secara spiritual, Tuhannya sudah dekat. Karena RO mendekat. Dan utang piutang bukan cuma RO ya. Para pihak ya, para pihak. Dan RO sudah membayar tanggung jawabnya dari 2024 cerai, masih terus sampai Desember kemarin 2025. Lo pikir? Perjanjian para pihak mau dibilang pihak satu doang. Lu yang benar-benar aja lu. Ini Kedua, kalau hanya Ruben, maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, S, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya apa? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi, itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual, tutupin itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. mau menguasai ada duitnya mantan suami. Mana bisa begitu, bos? Ya. Anak-anaknya sudah disuruh terus-menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita lu adik ipar, mantan adik ipar. Itu lagi nge-live, ada jejak digital itu. Anaknya diarahin bilang si CEO tuh bapaknya. Lu ngomong apa sih lu? Lu ngomong bisa tanggung jawab gak lu? Anak-anaknya sudah disuruh terus-menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita suruh terus-menerus. Gimana, Jeng? Oke? Ya kalau gitu ya pokoknya Bilang ayo dong ketemu.
ketemu dong, main dong, ayo dong ketemu main sama kita. Apa buktinya? Itu lagi live sama si CEO. Di pangku CEO. Ditanya CEO-nya so pakai nanya papanya siapa papanya? Uncle CEO. Lu jangan ngadi-ngadi kau ya, mantan adik ipar kau. Dia mintanya mainnya di rumah, ya datang aja. Kenapa? Nah, kira-kira menurut si Wendy ini apa rasa ketidaksukaannya anak-anak itu kepada Ruben? Kira-kira nih menurut si Wendy ini. Mungkin dia tahu sebenarnya. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran anak-anak ya, tapi Wah, mungkin coba. karena masyarakat Indonesia suka banget sama kemungkinan itu. Yang mungkin dia pernah melihat atau mendengar atau apapun yang seharusnya tidak dia dengar di usia dia dini, menjadi trauma atau gimana, kan kita nggak tahu. Ini lagi saya obatin nih. Mungkin ya, masih mungkin ya Ci. Mungkin, benar mungkin. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Nggak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Itu ponakan bukan anak elu ya. Itu ponakan bukan anak elu. Itu anak Ruben Onsu. Binti Ruben Onsu. Lu kan punya anak sendiri lu. Sok keras kau. Berapa duit kau keluarin buat ponakanmu coba? Beberkan ke netizen. Berapa duit kau keluarkan untuk ponakanmu itu? Hah? Sama kau sama Mamski ya. Mantan adik iparnya Ruben ini. Gua juga punya ponakan. Gak segitu-gitunya gue. Ya, kesel banget. Sumpah. Masih cas. Orang kok sembarangan aja ini orang. Enggak, udah close up, tutup muka aku yang. Parah, ini ponakan lu lupa lu cuma tante doang. Sama gue tante. Apa urusannya? Gua jadi tinggi lagi nada gua, guys. Aduh, guys. Aduh, bikin kopi dulu yuk. Aduh, gila gue sumpah. Gue gedek banget itu. Ih, sumpah. Ntar dulu. Oh, ya Allah. Baik. Itu berapa tuh? 1.700 tuh. Rekam tuh. Sebarin ke seluruh dunia. Jadi rekam ya guys. Ini orang bener-bener. Ya, jadi kalian Aduh. mungkin ya Ci. Mungkin. Benar, mungkin. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Nggak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Ingat itu, baik-baik. Itu berapa tuh? 1.700 tuh. Rekam tuh. Sebarin ke seluruh dunia. Jadi rekam ya guys ya. Jadi kalian Sebarin. sampai ke anak-anak begitu. Kalian punya keyakinan sendiri, kalian punya pembelaan sendiri, terserah kalian. Anak-anaknya sudah Sebarin tuh sebarin lu ke seluruh dunia. Oh, lu mau begitu ya? Oke. Ya, jejak digital ya. Nggak ada urusan. Tahu nggak lu? Dan ini udah diposting sama Ruben Onsu. Gedek banget. Keterlaluan. Ini juga nih. Boleh kalau ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak, jangan ngomongin itu. Topik ya sebenarnya, ayo. Masa ngomongin nggak penting itu nggak sih? Itu suara siapa? Ganti topik, gak usah ngomongin yang penting. Itu suara siapa itu? Lakinya. Dikasih fakta lu ya. Dikasih fakta lu nggak bisa terima kau.
ada ayah kandung yang terzolimi, kita nggak boleh bela. Kenal diri namanya. Ya Allah Tuhan. Mereka Kenal diri namanya. mereka ngomongin si itu. Sebel guys. Ya Allah. Nanti topik ya jangan Itu ngomongin itu. topik ya sebenarnya, ayo. Masa ngomongin nggak penting itu kan? Astagfirullahalazim. Ya, ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas tuh. Nggak boleh kalau apa deh. Iya, jangan bahas itu lagi guys. Itu nggak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Ini mantan adik ipar laki ya? Ruben Onsu. Saya mengenal anak saya sejak lahir. Karena itu menurut saya membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetapi saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk Joe Octavianus, ini siapa ya? Oh, kamu juga seorang ayah, coba lihat kembali apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu. Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya. Hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya menjadi hilang. Coba bayangkan jika situasi ini terjadi pada anak kamu sendiri. Apakah Anda akan bisa menerimanya? Saya juga belum melupakan kejadian di Korea terkait sikap dan ucapan kamu kepada putri saya saat itu, ketika kamu dan istri bahkan belum memiliki anak. Namun saya tidak pernah memperlakukan anak kamu dengan cara yang sama. Tolong diingat itu. Saran saya, fokuslah pada keluarga dan anak kamu sendiri. Mungkin dengan punya anak lagi, jadi punya kesibukan baru dan paham tentang parenting. Dan jangan lagi merepotkan diri untuk mengurus anak saya. Karena yang saya lihat pada akhirnya bukan menjaga, melainkan justru berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan serta perkembangan anak saya. Saya sangat mengenal karakter anak saya, karena itu jika menyangkut anak saya tidak akan diam. Saya memilih menjawab melalui Instagram karena ini akan menjadi Igoy, karena ini menjadi jejak digital yang suatu hari bisa dilihat oleh anak saya sendiri. Apa yang terjadi dalam video ini adalah sesuatu yang tidak saya benarkan, terutama dari orang-orang dewasa yang seharusnya bisa menjadi pendamping dan memberikan contoh yang baik. Jadi video ini justru membuat saya mempertanyakan, apakah saat ini anak saya benar-benar berada di lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang? Di tag Bapak Minola pengacara, dan ini adalah di tag Joe Octavianus. Siapa ini? Udah nggak ada akunnya, Bu, ya. Akunnya udah nggak ada, tapi suaranya bisa kita dengar. Oke. Suara sudah bisa kita dengar, ya. Akun udah. Kenal diri namanya. Mereka ngomongin Nggak tahu diri. Kenal diri namanya. mereka ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik ya, jangan Itu ngomongin itu. topik ya sebenarnya, ayo. Masa ngomongin nggak penting itu kan? Iya. Ya, ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas tuh. Nggak boleh kalau apa deh. Lakinya yang tadi ya, lakinya cewek yang tadi kan, lakinya yang ngomong itu kan mantan adik ipar kan. Ya Allah, ini bener-bener ya, parah ini, emang bener-bener ini. Udah stadium 4 ya, bener-bener stadium 4 guys. Keterlaluan betul. Itu anak yang pertama, coba lihat ini. Dulu, coba lihat masa-masa dulu. Ya Allah ya Robi, gimana papa sayang banget. Coba lihat masa-masa lalu, dimana anak-anak ini begitu sayangnya minta ampun sama papahnya. Keracunan ya. Ini benar-benar keracunan guys. Aduh Tuhan, gila. Parah, ini harus segera diselamatkan tuh anak-anak. Nih lihat dulu.
Bayangkan dari begini loh. Dari begini coba. Anak kecil. Ini sesayang itu. Dan kau baru ada orang masuk, kau baru ada laki baru, belum ada berapa tahun belum ada sumbangsihnya apapun, datang masuk ikut ke kerjaan kau, nggak sadar apa kau? Kok nggak sadar itu sekarang dia udah bisa jadi pemain film itu, gue lihat kemarin. Berhasil itu ya. Gila. Orang kalau mau pansos sama artis terkenal bayar, Bo, bayar. Berapa miliar bayar. Pepet gue. Gue sampai jadi. Buset deh. Kau di mana pikiranmu, akal sehatmu di mana? Sebentar, gue mau copy dulu. Guys, 7.200 orang. Gue akan puterin itu, ada video ya. Gue mau kupas itu ya. Sumpah, gue gemes banget. Ini tolong dong, malu banget Mamski cuma segini doang. Kemarin bisa sampai 400.000.